Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang telah memberikan kesempatan dan keberkahan kepada kita semua, bertemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Bahaya Menggunjing. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan merupakan organ tubuh yang sangat penting karena ialah yang mentakbir atau mengungkapkan apa yang terdapat dalam hati seseorang. Lisan tidak mengenal lelah dan tidak pernah bosan berucap. Jika seseorang membiarkannya bergerak mengucapkan kebaikan, maka ia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Adapun jika ia membiarkannya mengucapkan keburukan, maka ia akan ditimpa dengan bencana dan malapetaka. Dan inilah yang lebih banyak terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Zama bani khotoya aksaru fi lisani." Kebanyakan dosa seorang anak Adam adalah pada lisannya. Oleh karena itu, lisan merupakan salah satu sebab yang paling banyak menjerumuskan umat manusia ke dalam api neraka. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah penyakit yang paling merajalela dan menjangkiti kaum muslimin. Penyakit tersebut terasa sangat ringan di mulut, lezat untuk diucapkan dan nikmat untuk didengarkan. Namun dosanya sangatlah besar. Penyakit tersebut adalah ghibah. Apa itu ghibah? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah mendapat pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ghibah?" Rasulullah menjawab, "Engkau menyebut tentang saudaramu yang tidak ia sukai." Rasulullah ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku katakan?" Rasulullah menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat ghibah. Namun jika tidak, maka engkau telah berbuat fitnah." Hadis riwayat Abu Daud. Betapa banyak persahabatan dua sahabat karib yang akhirnya terputus karena diakibatkan ghibah. Betapa banyak kedengkian yang tumbuh dan berkobar di dada-dada kaum muslimin dikarenakan ghibah. Betapa banyak permusuhan terjadi di antara kaum muslimin
diakibatkan sebuah kalimat gibah, dan betapa banyak pahala amalan seseorang yang sia-sia dan gugur diakibatkan oleh gibah yang dilakukannya, serta betapa banyak orang yang disiksa dengan siksaan yang pedih karena gibah yang dilakukannya. Berkata Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwasanya gibah merupakan perkara yang terburuk dan terjelek, serta perkara yang paling tersebar di kalangan manusia, sampai-sampai tidaklah ada yang selamat dari gibah, kecuali hanya sedikit orang. Semoga Allah menjadikan kita menjadi sedikit orang tersebut yang selamat dari penyakit gibah. Amin. Banyak kaum muslimin yang mampu menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan baik, bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, mampu untuk menjauhkan dirinya dari zina, berkata dusta, minum khamar, bahkan mampu untuk sholat malam setiap hari. Namun, tetap saja mereka tidak mampu menghindarkan diri mereka dari gibah. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala benar-benar telah mencela penyakit gibah dan telah menggambarkan orang yang berbuat gibah dengan gambaran yang sangat hina dan jijik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah persangka. Sesungguhnya sebagian persangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar aib saudara muslimnya, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betapa buruknya perilaku gibah hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang keras perilaku tersebut. Untuk itu, mulai sekarang, marilah menghindari kebiasaan membicarakan keburukan orang lain. Terlebih di bulan suci Ramadan ini. Sebab akibat dari perbuatan tersebut sangatlah berat dan dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kota Mekah sungguh indah, mengingatkan kita selalu pada Allah. Bulan Ramadan penuh berkah, saatnya kita mendulang pahala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa. Jangan diamkan makanan ditujukan berdoa dengan khusyuk berdoa di bulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz dzama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan diraih pahala insya Allah. Amin.